Assalamualaikum. Kembali lagi, kita akan membahas kelanjutan video di episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita sampai ke pembahasan di mana Pandu meninggal bersama Madrim, kemudian nasib kerajaan Hastinapura sepeninggal rajanya yaitu Pandu, di mana waktu itu Pandawa masih terlalu kecil. Opsi yang muncul adalah menitipkan tahta Hastinapura kepada Destarasta. Sekali lagi menitipkan, maka Destarasta dibawa pulang otomatis dengan Gendari, Sengkuni, dan 100 anak Destarasta. Masalahnya muncul ketika anak-anak Destarasta yang berjumlah 100 ini tidak beradab. Sudah kita bahas di episode kedua kalau tidak salah, di mana 100 Kurawa benar-benar tidak memiliki adab karena memang sekali lagi selama berada di Gajah Hoya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka hanya dipenuhi kebutuhan fisiknya saja, tapi kebutuhan batin termasuk di dalamnya adalah pendidikan tidak dipenuhi secara layak oleh pemerintah Hastinapura. Maka ketika para Kurawa ini kembali ke Hastinapura, mereka kembali dalam keadaan tidak beradab. Maka Bisma kemudian mengambil sebuah keputusan, menghadirkan guru bagi Pandawa dan Kurawa. Aslinya yang butuh banget itu Kurawa, tapi tidak ada salahnya kemudian mengundang guru tersebut untuk juga menjadi guru bagi Pandawa juga. Dari 100 Kurawa dikatakan bahwa hanya beberapa yang bisa berpikir nalar, logikanya bagus. Sisulung, Duryudana, Kartomarmo, Citraksa, meskipun Citraksi sisanya tidak terselamatkan. Ya. Beberapa tidak beradab, bertindak laku yang tidak sepantasnya sebagai anak raja yang sedang bertahta. Ya. Maka kemudian dilamarlah sesosok guru. Kali ini saya bawa bukunya, saya tampilkan. Ini judulnya Resi Durna Sang Guru Sejati karya Pitoya Amrih. Nanti akan saya bahas menjadi 2 episode. Di episode ini saya akan membahas bagaimana akhirnya Durna menjadi guru dan proses pembelajarannya. Dan untuk sosok siapa sebenarnya Durna akan kita bahas di episode berikutnya. Bisma sebagai sesepuh Hastinapura, eyang dari Pandawa dan Kurawa ini merasa memiliki tanggung jawab untuk mendidik cucu-cucunya agar bertingkah laku sebagaimana layaknya putra-putri kerajaan. Ya. Maka dilamarlah seorang bernama Durna. Durna sudah sangat terkenal, sudah sangat kuncoro. Dia memiliki sebuah sekolah atau padepokan bernama Sokalima. Di padepokan atau di sekolahan inilah Durna mendidik orang-orang yang ingin berguru kepadanya dengan berbagai motif. Ada yang memang ingin olah kanuragan agar bisa menjadi kesatria utama. Ada juga yang ingin memiliki kesaktian karena dia adalah para pendosa-pendosa, para pencuri, para perampok. Ya. Tapi di dalam cerita para pencuri, para perampok itu setelah berguru kepada Durna, justru mereka menjadi menempuh jalan kebenaran. Mereka menjadi bertobat. Nah, merasa ini adalah sebuah misi yang sangat luar biasa, Bisma datang sendiri ke Sokalima, tidak mengutus siapapun. Bisma datang sendiri. Ketika sampai ke Sokalima, 2 orang ini tidak saling mengenal sebenarnya. Hanya saja nama masing-masing sudah terdengar. Durna mau bagaimanapun dia tinggal di Sokalima yang meskipun cukup jauh dari wilayah Hastinapura, tapi bagaimana nama besar Bisma juga terdengar. Sementara Bisma datang ke Sokalima karena memang sudah mendengar betapa hebatnya seorang Resi Durna. Bertemulah mereka di padepokan Sokalima. Ada tamu datang, Durna merasa bahwa yang datang ini bukan orang sembarangan. Bagaimanapun pengalamannya di dunia perguruan, dunia petualangan wayang ini,
memunculkan sasmita, memunculkan pengertian bahwa yang datang kayaknya bukan orang sembarangan deh, meskipun dia datang sendirian. Meskipun atribut yang menempel padanya tidak segemerlap sebagaimana seharusnya. Bisma langsung mengenalkan diri sebagai Bisma Dewa Brata. Terkejutlah Durna bahwa yang datang ke padepokannya adalah petinggi Hastinapura langsung yang datang, bukan pengawal. Mereka saling berbahasa basi dan Bisma mengatakan bahwa waktunya tidak banyak. Dia bertemu Durna to the point bahwa dia ingin melamar Durna untuk menjadi guru bagi cucunya, yaitu para Pandawa dan para Kurawa. Awalnya Durna bimbang. Awalnya Durna tidak langsung mengiyakan, meminta Bisma untuk tinggal beberapa saat di Sokalima terlebih dahulu. Dan Durna kemudian berpikir untuk memutuskan tawaran itu. Karena ada perjanjian yang cukup berat yang diajukan oleh Bisma. Durna diminta untuk mendidik Pandawa dan Kurawa. Selama Durna mendidik Pandawa dan Kurawa, maka Durna tidak boleh menerima murid lain selain Pandawa dan Kurawa. Ya. Jadi Durna selama masa baktinya di Hastinapura hanya boleh mendidik Pandawa dan Kurawa. Tidak boleh menerima murid lain. Ya. Tapi Durna ditawari kompensasi yang menjanjikan. Satu, padepokan Sokalima akan dipugar. Ya, jika nanti suatu saat Durna ingin istirahat pulang ke padepokannya untuk tetirah, untuk sejenak menenangkan diri, maka padepokan Sokalima akan dipugar sedemikian rupa menggunakan uang Hastinapura, uang negara, ya, dibuat sangat megah. Ya. Kedua, Durna beserta putranya yaitu Aswatama, nanti akan kita bahas di edisi berikutnya, boleh tinggal di Hastinapura dan mendapat perlakuan sebagaimana layaknya kerabat kerajaan. Ya. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, namun juga membawa suatu dampak yang sempat membuat Durna berpikir beberapa saat, yaitu Durna tidak boleh mendapat atau menerima murid lain. Ya, dengan begitu kan otomatis padepokan Sokalima akan ditutup. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Resi Durna menerima tawaran dari Bisma. Ya, ingat korelasinya bagus banget. Sebagai pemerintah, wakil dari pemerintah, Bisma sebagai pemerintah dan juga penyelenggara pendidikan datang mencari guru. Dalam hari ini Resi Durna, gurunya ketemu nih. Gurunya ketemu, pemerintah memiliki sebuah kebutuhan yaitu mencerdaskan anak-anak mereka, anak bangsa, ya. Gurunya ada, pemerintahnya ada, anak bangsanya, siswanya ada. Maka kemudian pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bisma memberi jaminan kepada guru. Wahai guru, wahai Resi Durna, didik nih anak-anakku. Cucu-cucuku tolong didik, cerdaskan mereka. Udah, fokus didik aja, gak usah mikir yang lain. Semua kebutuhanmu kami cukupi. Ya, bahkan rumahmu kami pugar. Ya, kalau kamu nanti suatu saat pulang istirahat, rumahmu udah megah banget nih, layak banget untuk tempat istirahat. Tapi syaratnya kamu silakan fokus mengajar. Ya, tidak boleh menerima murid lain, tidak boleh ada side job lain. Fokus ngajar aja, udah. Tapi semua kebutuhanmu kami cukupi. Ya, bahkan mendapat perlakuan kerabat istana. Ini adalah korelasi yang sangat bagus banget antara pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan yang memiliki siswa sebagai anak bangsa, anak pemerintah, dan guru sebagai pelaku atau orang yang mendidik. Ya. Miris banget, sering banget kita lihat guru masih harus pontang-panting di luar jam sekolah untuk sekadar mencukupi kebutuhan dasar mereka. Mengusahakan agar dapur mereka tetap ngebul. Ya. Sementara di sekolah mereka diminta untuk fokus ngajar anak-anak didik, ya, untuk tidak memikirkan hal-hal lain selain mengajar anak-anak. Syarat yang diajukan Bisma yaitu di mana Durna tidak boleh menerima siswa lain selain Pandawa dan Kurawa nanti akan membawa sebuah konsekuensi berat untuk Durna berkepanjangan. Maka sampailah kemudian Durna di Hastinapura, dia membuka kelas
Di kelasnya ada Pandawa dan Kurawa. Setiap kali Durna mengajukan pertanyaan, Pandawa menjawab dengan sopan santun, sementara Kurawa urakan. Hanya Duryudana dikatakan yang bisa menjawab dengan baik. Sisanya berantakan. Ya, sisanya nggak karu-karuan. Bayangin aja. Di dalam kelas ada 100 Kurawa, ditambah 5. Berarti ada 105 murid di dalam satu ruang kelas, atau di dalam kelas yang di mana Durna mengampu. Meskipun Durna tidak yakin semua Kurawa hadir di dalam kelasnya. Hanya saja itu jumlah yang sangat banyak. Hingga ketika perjalanan beberapa pertemuan, Durna bertemu dengan Bisma. Dia ngomong, kayaknya eman-eman deh kalau Pandawa dan Kurawa berada di satu kelas yang sama. Ya, Durna udah mulai merasa bahwa potensi antara Pandawa dan Kurawa ini beda. Eman-eman banget kalau mereka berada di satu kelas yang sama, terutama Pandawa. Tapi Bisma menjawab bahwa dia berusaha sebisa mungkin tidak membedakan cucu-cucunya. Mau bagaimanapun, Pandawa dan Kurawa adalah cucu dari Bisma. Dia tidak ingin membedakan. Bisma ingin menempatkan Pandawa dan Kurawa dalam satu kelas yang sama. Hingga kemudian muncul sebuah tragedi yang sama yang dilakukan oleh dua orang. Pertama, dalam kelas ada sosok yang bukan Pandawa, bukan Kurawa, tapi sangat dekat dengan Duryudana, yaitu sulung Kurawa. Sosok itu bernama Karna atau Karno. Ya. Karno ini ikut di kelasnya atau di kelas yang diampu oleh Resi Durna, oleh Guru Durna. Setiap kali Durna tanya ke Duryudana, yang jawab Karno atas bisikan Duryudana. Jadi Duryudana berbisik, nggak berani buat jawab, yang jawab Karno. Sekali dua kali Durna mencoba membiarkan ya si Karno ini jawab, oke lah. Tapi ini kok kejadian terus-menerus dan nggak sehari dua hari. Karno jawab, Karno ikut di kelasnya, sampai kemudian Resi Durna kehilangan kesabaran. Resi Durna naik pitam, dikatakan, kamu ini siapa? Kamu bukan Pandawa, kamu bukan Kurawa. Ingat, saya sudah menandatangani perjanjian dengan Bisma bahwa saya hanya akan mendidik Pandawa dan Kurawa. Maka mulai detik ini keluarlah dari kelas saya. Durna tidak kejam, hanya saja Durna berusaha menepati perjanjian yang sudah dia buat. Bahwa dia hanya akan mendidik Pandawa dan Kurawa dengan kompensasi berbagai hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal. Maka Karno sendiri sadar diri apa yang dikatakan Durna benar juga. Ya, tapi kan dia hadir di kelas itu karena dipaksa oleh Duryudana. Akhirnya Karno keluar dari kelas. Tragedi yang sama dan akan berefek cukup panjang terjadi berikutnya. Ada sebuah raja dari kerajaan kecil bernama Kerajaan Paranggelung bernama Ekalaya. Kerajaan Paranggelung ini diceritakan berada di sebuah tempat dibatasi tebing tinggi dan berbatasan langsung dengan negeri atas angin namanya. Negeri atas angin ini banyak dihuni oleh kaum raksasa dan warga Paranggelung ini dininabobokan dengan kisah bahwa tebing tinggi itu menghalangi raksasa untuk bisa menggempur Paranggelung. Ya, tapi Ekalaya sadar bahwa itu hanya kisah untuk meninabobokan, untuk menenangkan warga Paranggelung, sebuah ketenangan yang semu. Ekalaya yakin suatu saat bangsa raksasa itu akan bisa menembus tebing tinggi itu dan menggempur negeri yang dia pimpin, yaitu negeri Paranggelung. Dan Ekalaya merasa bahwa kemampuan yang dia miliki tidak cukup untuk melawan para raksasa itu. Maka dia ingin berguru. Dan dia sudah mendengar ada seorang guru yang sangat bagus namanya Resi Durna. Dia datang menempuh perjalanan yang sangat jauh bawa upeti. Ketika sampai Sokalima, ternyata Sokalima udah tutup. Akhirnya dia sampai ke Hastinapura, bertemulah dia dengan Resi Durna. Ceritanya cukup panjang sampai akhirnya Ekalaya ini memohon untuk bisa jadi murid dari Resi Durna. Sekali lagi Resi Durna tidak bisa menerima murid, tapi Ekalaya udah kadung basah. Dia udah menempuh perjalanan panjang untuk bisa menjadi murid Resi Durna. Dan dia begitu tergila-gila ngefans banget sama Resi Durna, tapi tidak bisa diterima sebagai muridnya. Dan Ekalaya kadung malu untuk pulang ke Paranggelung dengan tidak membawa hasil, padahal perjalanannya sudah cukup jauh. Akhirnya Ekalaya seperti orang yang tidak gila sebenarnya, hanya saja dia
terobsesi dengan sangat dengan Resi Durna. Dikisahkan Ekalaya sampai memahat batu. Batu itu dipahat sedemikian rupa sampai berwujud Resi Durna. Jadi batunya mirip Resi Durna. Nah, kepada batu Resi Durna itulah Ekalaya kemudian berguru. Ekalaya berguru, dia berlatih panah. Diceritakan Ekalaya ini sangat pandai memanah, ya, sangat pandai memanah. Setiap kali Ekalaya memanah, Ekalaya mendekati batu itu, bertanya, bagaimana guru, apakah memanah saya sudah bagus? Seakan-akan Ekalaya itu dapat jawaban dari batu itu. Belum. Oh, belum guru. Baik, mohon maaf, saya ulangi lagi. Terus Ekalaya berlatih seperti itu. Hingga suatu saat ketika Resi Durna secara pribadi sedang mengajari Arjuna, jadi Resi Durna udah mulai melihat potensi Arjuna dan juga Bima. Tapi tidak saya bahas masalah Bima karena ini hubungannya dengan Ekalaya. Suatu saat, di suatu malam, Durna sedang mengajari Arjuna untuk berlatih panah. Dan Arjuna berkat ilmu yang dia miliki merasa ada yang mengintai. Ada yang mengintai latihannya. Ya, kemudian Arjuna karena merasa orang ini datang tidak diundang, pasti berniat buruk, dipanah aja orang itu yang berada di semak-semak pohon. Panah Arjuna yang meluncur tiba-tiba ditangkis juga oleh panah sama yang meluncur dari arah berlawanan. Merasa tidak beres, Resi Durna kemudian mencoba mendinginkan suasana. Wahai kesatria, sepertinya atau berkat kanuragan yang kamu miliki, kamu bukan orang sembarangan deh, dan sudah seharusnya orang beradab itu menampakkan dirinya dengan cara yang beradab pula. Maka Ekalaya turun mengenalkan. Durna sempat lupa, tapi hanya ingatannya kembali lagi bahwa ini adalah orang yang beberapa waktu lalu datang kepada dirinya untuk menjadi murid, namanya Ekalaya. Dia kemudian membawa Durna dan Arjuna ke padepokannya atau ke gubuk tempat Ekalaya berlatih panah. Betapa terkejutnya Durna dan Arjuna ketika melihat di situ ada patung yang dipahat mirip dengan Durna. Ekalaya ngomong bahwa lewat patung itulah saya belajar, wahai guru. Ada raut muka kecewa, ada raut muka sedih di Arjuna ketika mendapati seseorang yang belajar dari patung guru atau patung Durna. Ya. Orang yang belajar dari patung Durna memiliki kemampuan memanah sama dengan dirinya yang belajar langsung dari orangnya. Ya, jadi ada orang belajar dari patung guru, ya gurunya bentuknya patung yang dipahat semirip mungkin dengan Resi Durna, tapi memiliki kemampuan yang sama hebatnya dengan dia yang belajar langsung dari gurunya. Ya, ada rasa kok iso? Arjuna bilang seperti itu. Durna nangkep nih kegelisahan Arjuna. Ya, Durna nangkep kegelisahan Arjuna. Akhirnya ya udah, Durna mencoba menyelamatkan Arjuna, meski tidak bijak juga. Durna bilang ke Ekalaya, jika memang kamu mau jadi muridku, aku minta mahar deh. Udah, minta mahar. Ya, Ekalaya ngomong, apa maharmu wahai guru? Durna ngetes, kamu mau nyerahin apa aja? Ekalaya bilang, iya, saya siap nyerahin apa aja. Durna bilang, serahkan ibu jari tangan kananmu. Durna minta ibu jari dari Ekalaya tangan kanan. Arjuna kaget, karena ini berarti akan menamatkan, akan menyelesaikan kemampuan memanah dari Ekalaya. Bagi seorang pemanah, ibu jari memiliki peran yang sangat penting untuk proses menarik anak panah. Dan Durna meminta mahar berupa ibu jari tangan kanan dari Ekalaya. Arjuna semakin terkejut ketika Ekalaya tanpa berpikir ulang langsung memotong ibu jarinya di hadapan gurunya, Resi Durna. Diserahkan ibu jari itu, maka tamatlah kemampuan memanah dari Ekalaya. Durna dan Arjuna pergi dari gubuk Ekalaya. Kemudian maka pembelajaran berlangsung terus tanpa kemudian ada gangguan sebagaimana gangguan-gangguan dari Karna dan Ekalaya. Durna berhasil menjadi guru bagi Pandawa dan bagi Kurawa, berhasil memberikan pendidikan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah ditandatangani oleh Resi Durna, dan Durna pun mendapatkan hak istimewa di dalam kerajaan Hastinapura. Durna adalah satu-satunya orang non kerabat Hastinapura yang memiliki akses sama besarnya
dengan kerabat-kerabat utama kerajaan. Dan siapa sebenarnya Resi Durna, mengapa dia begitu memiliki peran istimewa dan mengapa dia begitu dinginnya meminta Ekalaya untuk menyerahkan ibu jari kanannya. Mengapa sosok ini kemudian dalam perjalanannya memegang peranan penting dalam perjalanan dunia wayang. Kita akan bahas di episode berikutnya. Terima kasih, cukup untuk episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.